Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas anugerah yang dicurahkan kepada kita sekalian. Dan juga kita mengucapkan salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah memberikan kepada kita contoh dan teladan bagaimana beristiqomah menjalankan dan mempertahankan iman dan akidah dalam kehidupan, walaupun sangat banyak tantangan dan cobaan yang dihadapi, ya. Bahkan tidak jarang gangguan fisik dan bahkan terkadang ada yang kehilangan nyawa, ya. Karena itu kita perlu membaca sirah nabawiyah, sirah Nabi dan para sahabat, agar kita bisa bercermin terhadap kehidupan mereka untuk kita jadikan sebagai modal untuk istiqamah insyaallah di dalam agama ini, agama yang mulia, agama Islam, di zaman yang semakin hari semakin kita rasakan bagaimana kehidupan merasa makin sulit, ya, dan gangguan semakin banyak, cobaan juga semakin besar, ya, baik dalam diri kita, masyarakat kita, atau masyarakat kaum muslimin secara luas, baik di negeri kita ataupun di negeri luar, ya, di tempat-tempat yang lain dari tempat kaum muslimin, ya, di mana masih banyak sekali hal-hal yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, baik berupa bencana, kelaparan dan lain sebagainya, dan juga ada di antara kaum muslimin yang masih berjuang memperoleh kemerdekaannya, ya. Banyak yang dibantai dan seterusnya. Semoga dengan membaca sirah Nabi kita bisa bercermin tentang keistiqomahan Rasulullah SAW dan para sahabat mempertahankan akidah mereka. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca bagian-bagian terakhir insyaallah dari peristiwa perang Uhud. Ini perang yang lumayan panjang dikisahkan oleh para ulama sejarah dan juga bahkan oleh Al-Qur'an, ya. Cukup banyak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perang Uhud ini, ya. Dan ini perang yang di antara perang yang cukup melelahkan bagi kaum muslimin dan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Beliau memberikan judul yang menggetarkan hati sebenarnya, ya. Beliau mengatakan mada isti'dadi abtalil muslimin lil qitali hatta nihayatil ma'rakah, ya. Persiapan para pahlawan kaum muslimin untuk berperang sampai penghabisan, ya, sampai akhir dari peperangan tersebut, ya. Istilah kita perang sampai tetes darah terakhir,
Ya, bagaimana kesiapan mereka setelah sebelumnya kita membaca bagaimana strategi Rasulullah SAW mengeluarkan pasukan kaum muslimin yang semakin sedikit jumlahnya dari kepungan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan juga Abi Sufyan ibn al-Harb. Ya, di pihak lain dari depan Abi Sufyan ibn al-Harb, kemudian dari belakang Khalid ibn Walid dan sekian banyak para prajurit Quraisy yang lain. Rasulullah SAW berhasil mengeluarkan mereka dengan perlahan-lahan, walaupun sudah banyak di antara kaum muslimin yang sudah syahid. Jadi sisa-sisa pasukan yang jumlahnya berapa? Jumlah awalnya 1000, kemudian 300 orang munafikin pulang, ya, tinggal 700. Ya. Dan dari 700 ini 50 orang pasukan pemanah di atas gunung wafat berapa? Wafat sekitar 40-an. Ya, jadi tinggal 10 orang. Ya. Dan pasukan yang ada di medan perang juga banyak yang wafat. Dan sisa-sisa pasukan ini kemudian oleh Nabi SAW dicarikan cara strategi bagaimana mereka bisa keluar. Dan mereka bisa alhamdulillah keluar sampai naik ke gunung. Ya. Dan ketika mereka naik ke gunung, mereka tidak dibiarkan begitu saja oleh kaum musyrikin, mereka tetap dikejar. Tapi alhamdulillah pengejaran itu tidak berlangsung lama, ya, karena posisi kaum muslimin ketika sudah ada di atas bukit, maka mereka bisa melempari atau memanah, ya, melempari kaum musyrikin dengan anak panah sehingga mereka kemudian turun, mundur, dan setelah itu kaum muslimin bisa bernafas, ya, bisa bernafas di atas bukit tersebut, ya. Tapi perang belum selesai, ya. Perang belum selesai, ya, karena mereka masih di medan perang. Dan kaum muslimin kalau mau pulang ke Madinah harus lewat perkemahannya orang musyrikin. Ya. Nah itu jadi tidak bisa pulang juga. Ya. Karena kalau mau berputar jauh, sangat jauh bahkan. Ya. Berputar lewat gunung yang Uhud yang besar itu. Ya. Satu-satunya jalan kalau mau pulang ke Madinah lewat perkemahannya kaum musyrikin. Dan itu tidak mungkin. Ya. Maka di sini disebutkan Rasulullah SAW kembali mengatur formasi pasukan beliau, ya, untuk kembali berperang. Kita baca dulu kitabnya. Berkata al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa fi hadhihi as-sa'atil akhirati waqa'atan tadullani ala mada isti'dadi abtalil muslimin lil qital wa mada istimatatihim fi sabilillah. Qala Ka'b bin Malik, kuntu fi man kharaja minal muslimin falamma ra'aitu tamthilal musyrikina biqatlal muslimin qumtu fatajawaztu fa idza rajulun minal musyrikina jama'al al-la'amata yajuzul muslimina wa huwa yaqul istausiqu kama istausaqat juzurul ghanam wa idza rajulun minal muslimin yantadirhu wa alaihi lu'matahu famadaitu hatta kuntu min wara'ihi thumma qumtu uqaddirul muslim wal kafir bi basari fa idzal kafiru afdaluhuma uddatan wa hay'atan falam azal antadhiruhuma hatta iltaqaya fadarabal muslimul kafira darbatan fabalagat warakahu wa tafarraqa firqatain thumma kashafal muslimu an wajhihi wa qala kaifa tara ya Ka'ab ana Abu Dujanah. Ya.
Waja'at niswatu minal mu'minin ila sahatil qital ba'da nihayatil ma'rakah. Qala Anas, laqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakrin wa Umma Sulaim wa annahuma la mushammiratan ara khadama suqihima tanquzanil qurba an mutunihima tufrighanihi fi afwahil qaum thumma tarji'ani fatamla'anihima thumma taji'ani fatufrighanihi fi afwahil qaum. Wa qala Umar kanat Ummu Salit tazfuru lana al-qirab yauma Uhud. Wa kanat fi haula'in niswati Ummu Aiman. Innaha lamma ra'at fululal muslimin yuriduna dukhulal madinata akhadat tahthu fi wujuhihim at-turab wa taqulu li ba'dihim hakal maghzal wa halumma sayfak thumma sara'at ila sahatil qital fa akhadat tasqi al-jarha faramaha Hiban ibn al-Araqah bisahmin fawaqa'at wa takashafat fa aghraqa aduwullahi fi ad-dhahik fashaqqa dhalika ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadafa ila Sa'd bin Abi Waqqas sahman la nasilu lahu wa qala irmi bihi farama bi Sa'd fawaqa'a as-sahmu fi nahri Hiban fawaqa'a mustalqiyan hatta takashafa fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu thumma qala istaqada laha Sa'd ajaballahu da'watahu. Ya. Pada saat-saat akhir dari peperangan ini terjadi dua peristiwa. Ya, ada dua peristiwa. Yang keduanya menunjukkan bagaimana kesiapan pahlawan-pahlawan muslimin untuk berperang. Ya. Dan bagaimana mereka mengharapkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua peristiwa yang disebutkan dalam sejarah untuk mengetahui bagaimana kesiapan kaum muslimin dalam bertempur kembali atau bertempur ketika perang Uhud. Pertama, apa yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya termasuk orang yang pergi bersama kaum muslimin ketika perang Uhud itu. Ya. Maka ketika aku melihat bagaimana kaum musyrikin memperlakukan syuhada kaum muslimin, ya. Qumtu fatajawaztu. Ya. Maka saya berdiri dan pergi, ya, melewati tempat tersebut. Ya. Dan tiba-tiba seorang dari kaum musyrikin mengumpulkan al-la'amatah. Apa itu al-la'amah? Baju besi, ya. Mengumpulkan baju besi dari kaum muslimin. Ya. Jadi karena kaum musyrikin ketika itu sudah merasa menang, ya. Karena Rasulullah sudah mundur, ya, sementara mereka sudah kembali bisa mengatur formasi pasukan mereka, dan di medan perang itu jenazah belum diambil. Ya, jenazah kaum muslimin belum diambil. Ya, sehingga kaum musyrikin itu pun kemudian sebagian ada yang mencincang, ada yang seperti yang sudah sebutkan, ada yang memutuskan telinga, ada yang memotong hidung, ya. Termasuk Sayyid Hamzah, ya, Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya dan seterusnya. Ya. Dan bukan cuma fisik mereka yang dicincang, baju-baju mereka, perlengkapan perang mereka pun diambil. Ya. Maka tiba-tiba kata Ka'ab bin Malik, ada seorang tentara kaum muslimin
yang menunggu orang tersebut, yang menunggu orang yang sedang mengumpulkan baju-baju besi kaum muslimin itu. Wa alaihi lu'matahu. Ya. Dan orang itu menggunakan baju besi. Ya. Tetapi dia tidak kelihatan wajahnya. Ya. Famadaitu hatta kuntu min wara'ihi. Ya. Kemudian saya pun pergi dan berdiri di belakang pasukan kaum muslimin, satu orang itu. Ya. Tsumma qumtu uqaddir muslim wal kafir bi basari. Kemudian saya lihat, saya perhatikan, saya hitung berapa jumlah kaum muslimin dan berapa jumlah kaum kufar. Ya. Dia hitung dengan matanya, dilihat dengan mata kepala, kemudian dia hitung. Fa idzal kafir afdaluhuma uddatan wa hay'ah. Ya. Dan saya mendapatkan bahwa orang-orang kafir dari sisi persiapan itu lebih baik daripada orang musyrik. Ya. Ya, karena mereka sudah kembali bisa membuat formasinya. Ya. Setelah tadi mereka juga sempat kacau. Ya. Orang musyrik sempat kacau. Ya, sebelum Khalid bin Walid berhasil melewati bukit Ar-Rumah itu, mereka sempat kacau. Ya, tapi setelah itu mereka kembali bisa membuat formasi atau memperbaiki formasi mereka. Falam azal antadruhuma. Dan saya tetap menunggu dua orang itu apa yang akan terjadi antara dua orang ini. Satu orang ke kaum musyrikin dan satu dari kaum muslimin. Ya. Hatta iltaqaya, sampai mereka kemudian bertemu. Ya. Fadarabal muslimul kafira darbatan. Fabalagat warakahu wa tafarraqa firqatain. Maka mereka kemudian bertempur dua orang ini. Ya. Dan satu orang ini masih tidak kelihatan siapa orangnya. Bertempur, adu kekuatan itu duel. Ya. Duel dengan pedang. Ya. Dan yang muslim, kata Ka'ab bin Malik, berhasil menewaskan orang musyrik tersebut. Tsumma kasyafal muslim an wajhi wa qala kaifa tara ya Ka'ab ana Abu Dujan. Ya. Kemudian setelah dia menang, orang kafir itu dia berhasil tewaskan, ya, maka dia pun membuka penutup wajahnya. Ya. Dan dia mengatakan, bagaimana pendapatmu Ka'ab? Saya Abu Dujanah. Ya. Jadi ternyata Abu Dujanah itu yang menunggu orang kafir yang sementara mengumpulkan baju-baju besinya kaum muslimin, dia tunggu. Ya. Sampai di tempatnya dia langsung bertempur dengan orang tersebut sampai orang itu tewas. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin walaupun jumlah mereka masih sedikit atau tinggal sedikit, ya, kata Ka'ab bahwa dari sisi kekuatan kaum musyrikin lebih baik. Ya. Tapi kesiapannya masih besar. Ya. Buktinya Abu Dujanah sendiri masih berani menewaskan satu orang. Ya. Ini menunjukkan bahwa walaupun dengan pasukan yang tersisa, ya, sisa-sisa pasukan kaum muslimin masih siap, ya, masih siap untuk bertempur. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang apa yang dilakukan oleh kaum perempuan. Ya. Di antaranya, ya, ja'at niswatun minal mu'minin ila sahatil qital ba'da nihayatil ma'rakah. Ya. Jadi kaum mukminah, ya, orang-orang pasukan perempuan dari kaum mukminin datang ke medan perang, ya, setelah pertempuran Rasulullah SAW sudah berhasil mengeluarkan mereka dari kepungan orang-orang musyrikin. Anas mengatakan, saya melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim DP mama, ya, ibunya Anas. Ya, saya melihat mereka berdua dan wa annahuma lamushammiratan. Ya, jadi mereka berdua ini sambil menyingsingkan lengan, ya, dan mengangkat jubah mereka. Ya.
Apa tujuannya? Ya. Karena mereka ingin memberikan minum kepada pasukan-pasukan yang sementara kelelahan itu. Ya. Dan kenapa mereka angkat lengan? Karena saking mobile, ya, untuk bisa mobile. Karena banyak pasukan yang luka. Ya. Jadi mereka juga setengah mati kesana kemari. Jadi untuk meringankan langkah maka mereka menyingsingkan lengan. Ya. Dan ini kan tahun kedua Hijriah, ya. Tahun kedua Hijriah, awal-awal masa awal-awal masa kaum di Madinah, ya, awal-awal masa Madinah, ya. Jadi otomatis syariat belum banyak yang turun. Syariat belum banyak yang turun. Ya. Dan termasuk ayat hijab juga belum turun. Ya. Karena ayat hijab itu kan nanti di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu setelah perang ini. Ya. Jadi mereka masih bisa menyingsingkan lengan. Nah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tufrighani fi afahil qaum thumma tarji'ani fatamla'anihim. Mereka membawa kirbah. Ya, kirbah itu tempat air. Termos bahasa kita sekarang atau ceret. Ya, ceret yang terbuat dari kulit binatang itu yang digunakan oleh orang-orang dulu. Jadi mereka mengisi kirbah tersebut dengan air, kemudian mereka berikan minum kepada pasukan, ya. Dan diminumkan, disuap, pasukannya disuap karena sudah luka-lukanya. Ya. Pasukan yang luka-luka itu mereka rawat, ya. Karena mereka berada di pasukan itu untuk merawat orang-orang yang luka. Kemudian setelah mereka memberikan minum kepada pasukan itu, habis air yang ada di kirbah mereka pergi lagi cepat-cepat, ya. Pergi ke belakang pasukan, isi lagi air, pergi lagi, begitu terusnya. Ya. Jadi mereka juga berlarian ke sana kemari untuk memberikan minum kepada pasukan kaum muslimin. Dan berkata Umar bin Khattab, "Kana Ummu Salit tazfuru lana al-qiraba yauma Uhud." Ya. Umar mengatakan bahwa Ummu Salit juga termasuk orang-orang yang memberikan kepada kami minum dari kirbah-kirbah yang disediakan. Ya, dan pasukan yang sudah sangat kelelahan itu pun, ya, tentu membutuhkan tenaga, ya. Paling tidak minum, ya, karena kehausan dan lain sebagainya. Ya. Dan di antara yang dilakukan oleh kaum perempuan ini diantaranya adalah Ummu Aiman. Ya. Ummu Aiman ini adalah istrinya Zaid ibn al-Harithah, ya, ibunya Usamah bin Zaid, salah seorang wanita yang pernah merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini juga ikut dalam perang tersebut. Ya. Dan ketika beliau melihat kaum muslimin mundur, ya, di perang itu, ya, dan mereka diantaranya ada yang mau lari ke Madinah karena sudah kacau balau itu pasukan, ya, maka Ummu Aiman apa yang dia buat? Dia ambil pasir, ya, tahuthu fi wujuhim, ya, dan dia lempari itu pasukan kaum muslimin dengan pasir itu di wajahnya. Dia bilang, jangan mundur, maju ulang. Ya. Jadi orang-orang wanita kaum muslimah pun ikut, ya, ikut berperang. Ya. Dan bahkan Ummu Aiman ini, ya, dia lihat ada orang yang mundur, dia ambil pedangnya. Ya. Dia ambil pedangnya dan dia pun maju juga. Ya. Summa sara'at ila sahatil qital. Fa'akhadat tasqi al-jarha faramaha hiban. Ya. Maka dia pun ikut ke medan perang tapi sambil bawa pedang. Ya. Sambil bawa air minum untuk kasih minum pasukan yang sudah terluka itu, sambil dia bawa pedang. Ya. Jadi kalau ada pasukan Quraisy yang mendekat, dia tebas juga dengan pedangnya sambil kasih minum. Pokoknya begitu. Tangan kiri kanan bekerja semua. Jadi menunjukkan bagaimana mereka punya mental masih cukup bagus. Ya. Maka tiba-tiba datang seorang musyrik yang bernama Hibban bin al-Araqah atau Ibn al-Irqah. Maka dia lihat Ummu Aiman begitu, dia kasih dia panah. Ya. Dia lempari panah. Dan
Ummu Aiman kena jatuh. Ketika jatuh itu tersingkap dia punya aurat. Maka Hibban ini tertawa. Tertawa begitu senang. Senang karena dia bisa menjatuhkan wanita itu. Padahal dia laki-laki. Yang dia lawan cuma perempuan. Maka Rasulullah SAW melihat Ummu Aiman seperti itu, beliau merasa sedih. Agak marah beliau. Fasyaqqa ala Rasulullah SAW. Fasyaqqa dzalika ala Rasulullah. Jadi Rasulullah merasa tidak bisa terjadi ini. Karena Ummu Aiman ini orang dekatnya Nabi, wanita yang merawat beliau. Tentu beliau anggap ibu memang. Di antara perawatnya Nabi Ummu Aiman. Beliau anggap seperti ibu sendiri. Dan ketika dia jatuh Rasulullah marah. Dan dia bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, diambil panah, Rasulullah SAW mengambil panah dan dia berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad ini adalah seorang yang ahli dalam memanah. Maka beliau mengatakan irmi bihi. Bilang panah itu orang yang sudah kasih jatuh Ummu Aiman. Panah dia. Farama bihi Sa'ad. Fawaqa as-sahmu fi nahri Hibban. Maka Sa'ad mengambil panah dari Nabi SAW dan dia langsung panah itu Hibban dan kena di lehernya, tembus. Fawaqa'a mustalqiyan hatta takasyafa. Maka dia pun jatuh terlentang sampai tersingkap juga dia punya aurat. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajiduhu. Maka Rasulullah juga membalas, ditertawai juga itu orang. Seperti dia tertawa tadi melihat Ummu Aiman jatuh, dan ketika dia jatuh Rasulullah tertawai juga. Sampai Rasulullah dikatakan badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi serinya, atau gigi taringnya, gigi taring Rasulullah SAW. Tsumma qala istaqadalaha Sa'ad ajaballahu da'watahu. Rasulullah bersabda, Sa'ad sudah membalaskan apa yang terjadi kepada Ummu Aiman, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Walamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqarrihi fi syi'bi kharaja Ali bin Abi Thalib hatta mala'a dirqatahu ma'an min al-mihras. Qila huwa sakhratun manfuratun kathiran. Wa qila ismu ma'in bi Uhudin. Faja'a bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashraba minhu. Fawajada lahu rihan fa'afahu. Falam yashrab minhu. Wa ghassala an wajhihi ad-dam. Wa sabba ala ra'si wa huwa yaqul ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha nabiyhi. Qala Sahal, wallahi inni la'arifu man kana yaghsilu jarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yaskubul ma'a wa bima duya kanat Fatimatu ibnatuhu taghsiluhu wa Ali bin Abi Thalib yaskubul ma' bil mijan falamma ra'at Fatimatu annal ma'a la yazidu dam illa kathratan akhadat qit'atan min hasir fa ahraqatha fa alsaqatha fastamsakat dam. Wa ja'a Muhammad bin Maslamah bima'in udbin sa'irin fa syariba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu bi khair wa shalla adh-dhuhra qa'idan min atharil jarah wa shalla al-muslimuna khalfahu qu'udan. Dan ketika Rasulullah SAW sudah sampai di tempat beliau berlindung, setelah dikepung itu, dari syib itu dari celah gunung yang dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Ali bin Abi Thalib pergi untuk mencari air, dan beliau mendapatkan air di sebuah lembah. Kemudian air itu beliau bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminum. Ternyata air yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu baunya tidak bagus, baunya tidak enak. Mungkin karena sudah tercampur dengan darah apa semua. Maka Rasulullah tidak mau meminum air tersebut karena tidak bagus baunya. Kemudian Ali menggunakan
Rasulullah SAW menggunakan air tersebut untuk cuci muka saja. Ya, beliau tidak minum tapi untuk cuci muka. Dan seperti yang kita sudah sebutkan bahwa Rasulullah SAW juga luka di bagian pipi beliau. Maka dari luka itu terus mengucur darah. Ya, mengucur darah. Karena lukanya cukup dalam, ya, kiri kanannya. Maka Rasulullah SAW dengan air yang dibawa alih-alih itu beliau basuh muka, kemudian beliau kucurkan ke kepala itu air, ya. Dan beliau mengatakan ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha nabiyhi. Ya, sungguh besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang membuat nabinya mengeluarkan darah. Kemudian Sahal berkata, demi Allah saya mengetahui siapa yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terluka itu. Ya. Siapa yang membasuh luka beliau dan siapa yang menuangkan air. Ya. Siapa yang membasuh? Fatimah ibnatuhu. Ya. Jadi Fatimah juga ikut. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang menuangkan air. Ya. Tapi Fatimah ketika membasuh luka Rasulullah SAW, ketika dituangkan air, ternyata darahnya makin banyak yang mengucur. Ya, tidak mau berhenti. Ya. Maka Fatimah kemudian mengambil sepotong kain. Ya. Kemudian dia robek kain tersebut, kemudian ditempelkan ke lukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai darahnya kemudian bisa berhenti. Ya. Jadi waktunya cukup panjang itu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama dikenai panah, ya. Kemudian beliau berusaha mengeluarkan pasukannya dulu. Jadi beliau tidak lari sendiri. Ya. Tidak begitu luka langsung lari sendiri. Beliau begitu luka yang dipikirkan adalah para sahabatnya yang sudah terjepit itu. Ya. Makanya dia pergi ke sana. Dan siapa yang kemarin yang paling pertama melihat beliau? Ya. Siapa yang pernah melihatnya? Ka'ab bin Malik yang tadi Ibu yang bercerita. Ya. Dan Ka'ab bin Malik kemudian teriak kepada para sahabat supaya mendekat, ini ada Rasulullah. Ya. Kemudian mereka bersama-sama berusaha untuk mengeluarkan diri. Jadi waktunya cukup panjang dan beliau lukanya tetap seperti itu. Tetap berdarah-darah seperti itu. Ya, makanya ketika dibersihkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ya, begitu dibersihkan, dituangi air, bukannya berhenti itu darah, tambah banyak darah. Ya. Karena darah itu kan ketika kering, ya, dia sudah mulai mengering, disiram air jadi cair dia, keluar ulang. Ya. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha menambal atau mengambil kain, kemudian menempelkan kain tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian datang Muhammad bin Maslamah dengan air yang bagus, ya, air yang jernih, dan beliau berikan kepada baginda Nabi SAW, dan Rasulullah pun minum dari air tersebut, dan Rasulullah mendoakan Muhammad bin Maslamah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Da'a lahu bil khair. Jadi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan dalil tentang disunahkannya kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, minimal kita mengucapkan jazakallahu khair. Ya, semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang pahala yang baik atau yang lebih baik. Ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW sholat zuhur. Ya, secara duduk. Karena beliau tidak bisa lagi berdiri. Ya, karena sudah luka-luka. Ya. Rasulullah itu kena panah di pipi, kemudian kena pukul juga di belakang. Ya. Jadi cukup parah juga Nabi SAW. Ya. Maka beliau tidak bisa berdiri ketika mau sholat, dan beliau pun duduk. Dan kaum muslimin pun duduk ketika sholat itu. Nah, ini juga menjadi salah satu syariat bahwa boleh kita sholat dengan duduk, ya, walaupun kita sehat, kalau imam kita duduk. Ya. Jadi kalau imam kita duduk, ya, sholatnya duduk, maka kita ikut sholat duduk. Ya, wallahu ta'ala alam.
Kemudian walamma takamala tahayyul musyrikin lil insiraf asyraf Abu Sufyan ala jabal. Fanada afikum Muhammad falam yujibuhu. Faqala afikum ibnu Abi Quhafah falam yujibuhu. Faqala afikum Umar bin Al-Khattab falam yujibuhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'ahum minal ijabah. Walam yas'al illa an haula'i thalathah li'ilmihi wa ilmi qaumihi anna qiyamal Islam bihim. Faqala amma haula'i faqad kufitumuhum. Falam yamliku Umar nafsahu an qala ya aduwallah innal ladzina dzakartahum ahya wa qad abqallahu ma yasu'uka. Faqala qad kana fikum muthlatun lam amur biha wa lam tasuni. Thumma qala a'ala hubal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tujibunahu. Faqalu fama naqul qala qulu Allahu a'la wa ajal. Thumma qala lana al-'izzu wa la 'izza lakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tujibunahu qalu ma naqul qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Thumma qala Abu Sufyan an'amta fa'alin yaumun biyaumi badrin wal harbu sajjal. Fa'ajaba Umar wa qala la sawa qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Thumma qala Abu Sufyan halumma ilayya ya Umar. Faqala sallallahu alaihi wasallam itihi fanzur ma sya'nuhu. Faja'ahu faqala lahu Abu Sufyan unshidukallahu ya Umar aqatalna Muhammadan. Qala Umar Allahumma la wa innahu la yastami'u kalamaka al-an. Qala anta asdaqu indi min ibni qum'atin wa abar. Ya. Kemudian Abu Sufyan ya, ketika mereka sudah bisa mundur, mereka merasa perang sudah hampir usai dan mereka mau pergi, tapi dia tidak lupa ya, jangan sampai ada masalah di belakang. Dia bertanya kepada kaum muslimin. Ya, dia mengatakan, afikum Muhammad. Ya, apakah di antara kalian masih ada orang yang bernama Muhammad itu? Para sahabat diam semua, tidak ada yang menjawab. Ya. Kemudian dia mengatakan, afikum Abu Quhafah. Masih ada Abu Bakar di situ? Tidak ada juga yang menjawab. Ya. Maka dia mengatakan, afikum Umar bin Al-Khattab. Masih ada Umar bin Al-Khattab? Tidak ada juga yang menjawab. Karena Nabi larang mereka menjawab. Ya. Dilarang mereka menjawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka diam semua. Maka Abu Sufyan tidak bertanya tentang orang lain lagi. Ya. Kenapa? Karena Abu Sufyan menganggap ya, kalau 3 orang ini sudah ada sudah selesai. Ya. Tidak perlu yang lain-lain itu tidak perlu diperangi yang lain itu. Yang penting 3 orang yang tidak ada. Kalau tidak ada 3 orang sudah selesai, sudah tamat mereka punya riwayat. Ya, maka dia mengatakan amma haula'i faqad kufitumuh. Ya. Dia bilang kalau cuma mereka ini 3 orang tidak ada, kalau cuma mereka ini tidak ada tidak ada nilainya bagi kalian. Ya. Mereka kasih biar saja, mereka kasih biar hidup. Ya. Kufitumuh, kalian tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari mereka semua ini. Yang penting 3 itu tidak ada. Ya. Maka Umar jadi marah di situ. Ya. Dia pandang enteng itu orang ini. Maka apa kata Umar? Falam yamlik Umar nafsahu an qala. Ya. Maka Umar tidak bisa lagi menahan dirinya walaupun tadi disuruh diam sama Nabi, dia tahan. Dia langsung menjawab, ya aduwallah. Hai musuh Allah, dia bilang, dia berteriak. Ya. Innal ladzina dzakartahum ahya. Orang yang kamu tanya tadi masih ada sini, masih ada. Ya. Masih ada kita orang semua. Ya. Maka waqad abqallahu ma yasu'uk. Ya. Dia bilang kami masih hidup dan Allah dengan kami ini ya, Allah masih memberikan kepadamu apa-apa yang buat kamu merasa tidak enak. Artinya yang mengancam kau masih ada. Ya. Jadi jangan senang dulu. Ya. Jangan senang dulu ente. Masih ada kita orang. Ya. Faqala qad kana fikum
mithlatan lam amuru biha wa lam tasuni. Ya. Qad kana fikum muthlatan. Apa itu muthlatan? Apa diterjemah itu? Orang-orang yang dicincang, ya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal ini, kata Abu Sufyan, tidak berarti bagi orang kalau 3 orang masih hidup ini. Masih lama ini perang kalau masih ada 3 orang. Ya. Tsumma qala a'la Hubal. Ya. A'li Hubal. Ya. Terpujilah Hubal, kata Abu Sufyan. Ya, dia puji dia punya Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan, ala tujibunahu. Ya, jawab, kata Nabi. Jawab dia. Apa yang dia bilang? Sahabat bertanya, dengan apa kalian menjawab? Dia bilang, Rasulullah mengatakan, Allahu a'la wa ajal. Ya, ucapkan Allahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi dan maha agung. Ya, daripada Hubal itu. Tsumma qala lana al-izzu wa la izza lakum. Abu Sufyan berteriak lagi. Ya, lana al-izzu. Ya. Izzah, kemenangan ini sekarang milik kami, bukan milik kalian. Ya. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menjawab, qulu Allahu maulana wala maula lakum. Ya. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Ya. Walaupun kalian menang mungkin di medan perang, tapi kami punya Allah. Ya. Kalian tidak punya siapa-siapa. Ya. Maka dia mengatakan yaumun biyaumi badr wal harbu sajja. Abu Sufyan bangga. Hari ini kita orang sobalas yang terjadi pada hari Badar katanya. Ya, jadi satu-satu. Ya. Sama kita orang. Ya. Seimbang. Nah, Umar mengatakan tidak sama. Ya. Walaupun kalian sekarang merasa menang, kami merasa tidak sama ini. Kenapa? Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Ya. Apa bedanya kemenangan kami di Badar dan sekarang dengan kalian punya? Ya. Bedanya orang mati di antara kami, syuhada masuk surga. Ya. Orang tewas di kalian masuk neraka semua. Ya. Jadi tidak sama katanya. Jangan merasa menang. Ya. Kalian mati masuk neraka, kita orang mati masuk surga. Ya. Umar bin Khattab. Kemudian dia panggil Umar, halumma ya Umar. Ya. Kemari. Dia tantang Umar, kemari kalau berani. Ya. Rasulullah bilang, pergi. Ya. Itihi, fandur masya'nu. Ya. Datangi dia. Mau lihat apa yang dia memiliki. Ya. Faja'ahu. Faqala lahu Abu Sufyan. Maka Umar pun datang ketika dipanggil oleh Abu Sufyan, dia datang. Ya. Nah, Umar yang dipanggil berperang. Sedangkan tidak dipanggil dia pergi, apalagi mau dipanggil. Ya. Dia bilang, Abu Sufyan mengatakan, unsyidukallah ya Umar, aqatalna Muhammadan. Ya. Dia mengatakan, saya bertanya kepada Umar dengan atas nama Allah. Ya, saya bersumpah, apakah kami sudah membunuh Muhammad? Umar bilang, la. Ya. Sama sekali tidak. Ya. Allahumma la, dia bilang. Allahumma la, wa innahu la yastami'u kalamakal an. Ya. Demi Allah tidak. Kalian tidak berhasil membunuhnya. Ya. Dan dia sekarang, kata Umar bin Khattab, Nabi sekarang sedang mendengar apa yang kamu katakan ini. Qala anta asdaqu indi min ibni qum'atin wa abar. Ya. Jadi Abu Sufyan mengatakan kalau begitu kamu lebih bisa dipercaya daripada Abu Qum'ah. Abu Qum'ah yang tadi melemparkan isu bahwa Nabi telah meninggal. Ya, namanya Abu Qum'ah. Ya. Yang tadi dipercaya oleh kaum musyrikin bahwa Nabi sudah wafat. Ya. Tapi ketika Umar mengatakan Allahumma la, demi Allah tidak, masih ada. Dia masih dengar NTP kata-kata ini. Ya. Maka Abu Sufyan mengatakan kamu lebih bisa dipercaya daripada Abu Qum'ah. Ya. Mu'adatut talaqi fi Badr. Qala Ibnu Ishaq, "Walamma ansarafa Abu Sufyan wa man ma'ahu nada, inna maw'idakum Badr al-'am al-qabil." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajul min ashabi, "Qul na'am, huwa bainana wa bainaka maw'id." Ya. Jadi perang Uhud itu begitu kejadiannya. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama sejarah, tidak ada yang menang di situ dan tidak ada yang kalah.
Ya, karena Rasulullah masih hidup, panglimanya, ya. Dan panglima perangnya Quraisy, Abu Sufyan masih hidup juga. Ya. Jadi kalau perang zaman dulu kan yang dikatakan kalah itu nanti di panglima so meninggal, baru disebut kalah. Ya. Kalau panglima masih ada, ya, pasukan biar habis pasukan, tapi panglima masih ada, itu masih belum dikatakan kalah. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan bahwa Uhud itu nilainya draw. Ya. Kalau Badar itu Rasulullah menang. Ya. Kemudian beberapa peperangan kecil setelahnya itu masuk dalam kemenangan Rasulullah SAW. Nah, kalau Uhud itu draw. Ya. Karena panglima masih ada dua-dua. Kemudian dari kedua sisi banyak juga yang gugur. Ya. Dari kaum muslimin banyak yang gugur. Dari kaum musyrikin juga lebih banyak yang gugur. Ya. Maka tidak ada yang mendapatkan kemenangan situ. Ya. Dari sisi fisik. Ya. Tapi kalau dari sisi strategi, Rasulullah yang menang. Ya. Karena setelah perang Uhud itu, ya, sum'ah kaum muslimin, ya, artinya posisi kaum muslimin semakin kuat. Ya. Posisi kaum muslimin semakin kuat di mata dunia ketika itu. Karena dengan pasukan yang hanya 700, ya, bisa mengimbangi pasukan yang jumlahnya 3.000. 3.000 orang kan kaum musyrikin. Dan Rasulullah cuma 700 orang saja. Tapi Rasulullah masih hidup, panglima perangnya masih ada semua. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu masih ada semua. Ka'ab bin Malik, Abu Dujana, masih ada semua. Jadi sebagian kecil saja yang meninggal, sebagian kecil. Jadi dianggap dari sisi strategi, Nabi SAW mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Untuk menancapkan, apa istilah sekarang itu, hegemoni. Ya. Menancapkan eksistensi kaum muslimin di mata dunia zaman itu. Ya. Sehingga penjuru dunia pun mendengarkan tentang kemenangan Nabi SAW melawan pasukan Quraisy. Ya. Sedangkan pasukan Quraisy dipandang lebih lemah. Ya. Kenapa dipandang lebih lemah? Karena 3.000 pasukan tidak bisa mengalahkan cuma 700 orang. Jadi bagaimana kalian punya cara berperang itu? Strategi apa yang kalian gunakan? Kok tidak bisa menuntaskan perang yang lawan 700 itu? Ya. Makanya orang-orang Yahudi, ya, ketika kaum muslimin pulang dengan kemenangan itu, dia mengatakan, ya, kalian berperang lawan orang-orang bodoh ini. Ya, coba kalian lawan kami. Ya, nanti setelah ini kan terjadi perang bersama, perang antara Nabi dan Bani Qainuqa. Ya. Bani Qainuqa bilang sama Nabi, ya dulu kamu lawan di Badar, di Uhud itu lawan orang-orang kafir Quraisy yang tidak tahu strategi katanya. Ya. Mereka itu tidak tahu strategi perang. Coba lawan kami dulu. Ya. Maka terjadilah perang Bani Qainuqa itu, kemudian nanti terusirlah orang Yahudi dari Madinah. Ya. Kemudian Ibnu Ishaq mengatakan, ketika Abu Sufyan mau mundur, dia bilang sama kaum muslimin, inna maw'idukum badrul am al-qabil. Kita ketemu lagi katanya di tahun depan di Badar. Di Badar yang tempat tahun lalu. Jadi ditantang. Rasulullah ditantang oleh Abu Sufyan untuk berperang lagi di Badar. Maka nanti ada istilah Al-Badr As-Sughra. Al-Badr As-Sughra. Perang Badar yang kecil. Perang Badar Kubra itu yang tahun kedua Hijriah. Setelah Uhud itu ada lagi perang Badar yang kedua. Disebut dengan Badar Sughra. Kenapa dikatakan Sughra? Karena orang Quraisy tidak berani situ. Dia hanya menantang kaum muslimin ketika perang Uhud. Dan dia mengatakan, kami tantang kalian di tahun depan. Begini orang perang tempo dulu. Baku tantang. Baku tantang dan baku sepakat di mana kita mau dapat. Ya, kapan dan di mana. Ya. Perang zaman dulu. Kalau perang zaman sekarang tidak pakai tantang-tantang, langsung tindis kenop. Kalau sekarang itu perang tindis kenop, lihat komputer tindis kenop, melayang itu rudal. Ya. Tiba-tiba Qatar dapat. Tiba-tiba dapat Qatar rudal dari Israel. Tidak ada persiapan apa-apa, tidak, tiba-tiba boom. Nah,
Kalau zaman dulu perang tidak, baku tantang dulu. Baku dapat di mana, kapan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Qul na'am. Huwa bainana wa bainaka mau'id. Bilang boleh. Ya. Nabi bilang boleh. Bilang sama dia boleh. Ya. Ingat, itu kita orang pewak. Ya. Bilang boleh. Nanti tahun depan baku dapat lagi terus. Dapat. Ya. Jadi Rasulullah tidak takut juga. Ya. Walaupun beliau punya pasukan sudah banyak yang wafat di Uhud itu, beliau tidak takut. Ya. At-tathabut min mauqifil musyrikin. Thumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib faqala ukhruj fi atharil qaum fanzur madza yasnaun wa ma yuridun fa in kanu qad jannabul khayla wamtattu al-ibil fa innahum yuriduna Makkah wa in kanu qad raqibu al-khayla wa saqu al-ibil fa innahum yuriduna al-Madinah waladhi nafsi biyadihi la in aradaha la asiranna ilaihim fiha thumma la unajizannahum qala Ali fa kharajtu fi atharihim anzuru madza yasnaun fajannabu al-khayla wamtattu al-ibil wa wajjahu ila Makkah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyambut tantangan Abu Sufyan kemudian pergi, ya. Dan setelah kepergian mereka, Rasulullah bilang sama Ali, pergi lihat, ya, pergi lihat mereka punya jejak-jejak kaki, sisa apa yang mereka mau bikin. Ya. Apakah mereka mau ke Mekah atau ke Madinah? Ya. Jadi kalau mereka mau ke Mekah, kasih dia. Tapi kalau mereka mau ke Madinah, kita akan lawan lagi. Ya. Walaupun dengan pasukan yang sisa-sisa ini, kita akan hadapi lagi. Ya. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib pergi melihat bekas-bekas perjalanan mereka, Ali mengatakan mereka menuju Mekah. Ya. Mereka tidak berani ke Madinah. Ya. Mereka pergi mengambil jalan ke Mekah dan pulang. Ya. Karena kalau Madinah, lebih hebat lagi dia punya pertempuran. Akan terjadi pertempuran yang babak ketiga lagi. Ya. Tadi itu sudah babak keempat. Ya. Sudah 3 babak selesai, ya, dengan hasil draw. Adzan dulu.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaqqud al-qatla wal jarha. Ya, beliau melakukan inspeksi atau memeriksa pasukan yang wafat dan pasukan yang luka. Wa faraghan nasu li tafaqqudil qatla wal jarha ba'da munsarifi Quraisy. Ya, atau ba'da mansarafi Quraisy. Qala Zaid bin Thabit, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud atlubu Sa'd bin Rabi' faqala li in ra'aituhu fa'aqri'hu minni assalam wa qul lahu yaqul laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Qala faja'altu atufu bainal qatla fa'ataituhu wa huwa bi akhiri rumqin wa fihi 70 darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bisayf wa ramyatin bisahm. Faqultu ya Sa'd inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'u 'alaika assalam wa yaqulu laka akhbirni kaifa tajiduka. Faqala wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Qul lahu ya Rasulullah ajidu rihal jannah wa qul li qaumil ansar la udra lakum 'indallah in khalusa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatarrafa wa fadat nafsuhu min waqtihi. Wa wajadu fil jarha al-Usairim Umar bin Thabit wa bihi rumqun yasir wa kanu min qabl yu'riduna ilaihi al-Islam fayabahu faqalu inna hadzal Usairim ma jaa bihi laqad taraknahu wa innahu lamunkiru li hadzal amr. Thumma sa'aluhu mal ladzi jaa bika ahadabun ala qaumik am raghbatun fil Islam. Faqala bal raghbatun fil Islam. Amantu billahi wa rasulih. Thumma qataltu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarawun wa mata min waqtihi. Fadzakaruhu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala huwa min ahli jannah. Faqala Abu Hurairah wa lam yusalli lillahi salatan qat. Wa wajadu fil jarha Qazman wa kana qad qatala qital al-abtal
qatala wahdahu sab'atan aw thamaniyatan min musyrikin wajaduhu qad athbatathu al-jarahah fahtamaluhu ila dari bani Dhuhar wa basyaruhu al-muslimun faqala wallahi in qataltu illa an ahsabi qaumi walaula dhalika ma qataltu falamma ishtadda bihi al-jarah nahara nafsahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dzukira lahu innahu min ahli an-nar wa hadha huwa masirul muqatilina fi sabilil wataniyah aw fi ayyi sabilin siwa ila'i kalimatillah wa in qatalu tahta liwa'il islam bal wa fi jaisyir rasuli was sahabah wa ala aks min hadha kana fil qatla rajulun min yahud bani Tha'labah qala li qaumihi ya ma'syara yahud wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haqq qalu innal yawma yawmus sabt qala la sabta lakum fa akhadha sayfahu wa uddatahu wa qala in usibtu fama li Muhammad yasna'u fihi ma sya' thumma ghada faqatala hatta qutil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhairiq khairu yahud. Ya. Maka setelah peristiwa kembalinya kaum Quraisy ke Mekah itu dan kaum muslimin pun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeriksa keadaan kaum muslimin yang menjadi korban ketika perang itu, baik yang luka ataupun yang sudah wafat. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, Zaid bin Thabit mengutus saya untuk memeriksa pasukan yang menjadi korban pada saat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid bin Thabit, cari Sa'ad bin Rabi'. Ya, cari Sa'ad bin Rabi'. Karena dia tidak berhasil mundur bersama Nabi SAW. Dan dia adalah tokoh Ansor, ya, yang menjadi yang menjadi kepala Ansor ketika perang Badar. Ya. Maka Rasulullah bilang cari Sa'ad bin Rabi'. Kalau kamu ketemukan dia, bilang sama dia Rasulullah SAW mengirimkan salam untukmu. Ya. Dan Rasulullah bertanya bagaimana keadaanmu sekarang. Ya. Maka Zaid bin Thabit pun pergi ke padang tempat mereka berperang itu dan dia mencari kesana kemari dan dia melihat Sa'ad bin Rabi sudah kepayahan. Ya. Di badannya penuh luka-luka. Ya. Bahkan disebutkan ada sab'una darbah. Ada 70 luka di badannya itu. Ada yang berupa tebasan pedang, ada yang berupa tancapan panah dan juga tombak. Ya. Maka aku berkata kepadanya, kata Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW titip salam sama kamu. Dan Rasulullah bertanya bagaimana keadaanmu sekarang. Ya. Maka dia mengatakan, wa ala Rasulullah SAW assalam. Ya. Semoga Rasulullah SAW juga mendapatkan keselamatan. Dan katakanlah kepada Rasulullah SAW bahwa saya saat ini telah mendapatkan baunya surga. Ya. Dan setelah dia mengucapkan itu, hilang. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan dia menitip kabar kepada Zaid bin Thabit. Wa qul liqaumil ansar la udra lakum indallah. Ya. In khalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ain tatruf wa fadat nafsuhu min waqtihi. Ya. Beliau mengatakan la udra lakum indallahi. Ya. In khalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalian tidak punya beban apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalian sudah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka insyaallah kalian nanti akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi pelindungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan di dunia ini. Ya, dia katakan kepada Zaid, bilang begitu sama saya punya kaum, ya, kepada kaum Ansar. Ya, supaya mereka tidak bersedih. Ya. Kemudian ada juga beberapa orang yang disebutkan yang menjadi korban di situ. Di antaranya ada orang yang bernama Al-Usairim.
ya, disebut dengan Al-Usairim, namanya Amr bin Thabit, ya. Dan dia memiliki mendapatkan rumqun yasir, ya. Dia mendapatkan luka juga. Dan sebelumnya dia ini orang yang belum masuk Islam ketika ketika ikut perang itu belum masuk Islam, ya. Maka ditawarkan kepada dia untuk masuk Islam, dia enggan, ya, dia tidak mau, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, ini Usairim, kenapa dia bisa datang di sini ikut perang? Laqad taraknahu wa innahu la munkiru li hadzal amr. Kita lalu kayaknya tidak kasih ikut dia ini, ya. Karena dia tidak mau masuk Islam. Ya, kenapa sekarang tiba-tiba di sini seluka? Artinya dia ikut perang ini orang ini. Kenapa dia datang? Ya. Maka ditanyalah kepada dia, "Mal ladzi ja'a baka? Ahadabun ala qaumik am raghbatun fil Islam?" Ya. Kenapa kamu ikut berperang? Dia bilang. Apakah kamu takut sama kaummu atau kamu mau masuk Islam? Ya. Dia bilang, faqala bal raghbatun fil Islam. Amantu billah wa rasulihi. Tsumma qataltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarawun. Wa mata min waqti. Ditanya oleh para sahabat, kamu ikut perang ini apa sebabnya ini? Karena kami tahu kamu dulu diajak masuk Islam tidak mau. Ya, tiba-tiba ikut perang saja. Ya. Dan di perang pun luka lagi. Jadi, ya, apa sebabnya kamu datang? Apakah kamu karena kamu takut kaummu atau kamu ingin menjaga martabat kaummu atau karena kamu mau masuk Islam? Dia bilang bal raghbatun bis. Saya datang karena saya ingin masuk Islam. Dan dia langsung mengucapkan di situ syahadat. Amantu billahi wa rasulihi. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian saya ikut berperang dan saya ditimpa apa yang kalian lihat ini sekarang. Ya, luka-luka saya. Ya. Dan ketika dia setelah mengucapkan dia beriman, hilang ruhnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fadzakaruhu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun memberikan informasi itu kepada Nabi tentang Usairim. Rasulullah berkata, huwa min ahlil jannah. Ya. Dia penduduk syurga. Faqala Abu Hurairah, walam yusalli lillahi salatun qat. Berkata Abu Hurairah, orang tersebut, Usairim itu, ya, dia masuk Islam dan belum pernah sholat satupun. Ya. Dia belum melaksanakan sholat, ya, karena sebelum melaksanakan sholat dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah dia sempat bersyahadat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dia termasuk ahli syurga. Ya, karena dia bersyahadat, kemudian syahadatnya itu walaupun tidak diwujudkan dalam bentuk sholat, tapi diwujudkan dalam bentuk perang langsung. Ya, langsung serahkan nyawa dia. Ya. Rasulullah mengatakan dia masuk syurga. Kemudian ada lagi orang yang bernama Qazman yang kita sebutkan di awal. Ya, Qazman ini adalah pertama dia rombongan munafikin, ya, rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul pulang, dia tidak ikut pulang. Ya, dia tetap di situ. Ya, dan dia ikut berperang seperti seorang singa juga berperang. Ya. Dan bahkan disebutkan dia berhasil membunuh 7 atau 8 orang kaum musyrikin. Ya. Dan dia pun terluka. Maka karena dia terluka, kaum muslimin pun mengangkat dia dan membawa dia ke Dar Bani Zufar. Ya. Tempat yang aman. Wa basyarahul muslimun. Ya. Dan dia diberikan kabar gembira oleh kaum muslimin dengan mereka berkata, demi Allah, apabila kamu berperang hanya karena memandang kaummu, ya, wa basyarahul muslimun faqala. Ya, jadi ketika kaum muslimin mengatakan dia memberikan kepada dia kabar gembira tentang kesyahidan atau tentang keindahan mati syahid, dia mengatakan demi Allah, demi Allah saya tidak berperang untuk Islam. Ya, saya berperang untuk menjaga kehormatan saya punya kaum. Ya, menjaga kehormatan dia punya kaum. Ya, kalau bukan karena itu saya tidak datang katanya. Maka falamma mashtadda bil jarah
nahara nafsahu. Ini qazman. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika lukanya tambah sakit, ya, dia bunuh diri. Ya. Walaupun dia berada di medan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dzukira lahu innahu min ahlin nar. Ya, dan Rasulullah diberikan informasi tentang orang yang kedua ini. Kalau tadi tentang Usairim itu, ya, diberikan informasi Rasulullah bilang dia termasuk penduduk surga. Kalau yang kedua ini Qazman, ya, Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Ya. Dan apa yang didapatkan pelajaran? Pelajarannya adalah masirul muqatil fi sabilil wataniyah au fi sabili au ayyi sabilin siwa ila'i kalimatillah. Ya, akhir hidup orang yang mati di medan perang karena sebab selain mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perlu niat, ya, niat yang lurus, ya, ketika kita berjuang. Ya. Jadi kalau kita berjuang, kata beliau, walaupun berjuangnya di barisan kaum muslimin, tapi kalau niatnya salah, ya, maka tidak dapat apa-apa. Waliyadzubillahi min dzalik. Bal wa fi jaisi Rasulillah. Bahkan orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan ikut di pasukannya Nabi sekalipun, kalau dia berjuang tidak dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan betapa pentingnya niat, ya, ketika kita beribadah atau ketika kita berjuang. Ya. Wa ala aks min hadza kana fil qatla rajulun min Yahud Bani Tha'labah. Dan ada lagi yang satu orang dari orang Yahudi dari Bani Tha'labah yang mengatakan, ya ma'syar Yahud, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haq. Qalu innal yawma yawmus sabt. Qala la sabta lakum. Fa akhadha sayfahu wa uddatahu wa qala in asabtu fama li Muhammad. Ya. Yasna'u fihi ma sya' thumma ghada fa qatala hatta qutil. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mukhairiq khairu Yahud. Ya, maka orang ini bernama Mukhairiq. Ya. Orang yang ketiga bernama Mukhairiq dan dia termasuk di dalam jajaran orang-orang yang gugur di medan perang Uhud. Dan dia ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi dari Bani Tha'labah. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, demi Allah kalian sudah tahu bagaimana kemenangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya kalian bantu dia. Ya. Tapi kaumnya bilang ini, hari Sabtu ini tidak boleh kita orang pergi. Ya. Karena hari Sabtu itu bagi orang Yahudi adalah hari yang mulia, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ya. Kemudian yang mengatakan la sabtalakum. Ya. Semoga tidak ada hari Sabtu untuk kalian. Ya, dan dia pun mengambil pedangnya dan mengambil bekalnya dan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia mengatakan kepada keluarganya, kalau saya mati dan ditimpa sesuatu, maka hartaku ini saya serahkan sama Muhammad. Ya. Dia boleh melakukan apa saja terhadap hartaku ini. Ya. Maka kemudian dia ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia pun terbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Mukhairiq khairu Yahud. Ya. Mukhairiq adalah sebaik-baik orang Yahudi. Ya. Jadi dia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah di antara akhir-akhir dari perang Uhud, ya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, sudah 7:30 salat Isya dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.